tangkep, dia berbalik di sini lah. Nih. Kena, Benar, ukuran hampir segini lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi nih bro di channel gue. Nah sekarang gue udah sama Bang Saking ya, atau Bang Ical gitu. Ini kalau dibilang nih Bang Ical ini babysitternya reptil di sini bang ya, reptil rumahan bang ya. Iya. Ya kan. Oke. Untuk lama-lama ini, tapi jangan lupa bro, subscribe, like, komen di kolom komentar, bila perlu tombol loncengnya. Kita akan ngobrol santai sih sebenarnya sama Bang Saki ini ya. Oke Bang Saki, Ya, ini guanya keren nih Bang Saki nih. Ini galak nih bang. Enggak, kalau yang ini udah jinak sih bang. Jinak nih. Ada perawatan juga ini. Oh, ini aneh mau nanya dikit nih bang nih tentang Bang Saki kan. Bang Saki ini dari umur berapa sih suka sama reptil bang? Kalau dari sebenarnya sih nggak berfokus di reptil awalnya. Iya. Kalau binatang memang dari kecil juga udah suka binatang. Iya. Cuman jatuhnya terjun di dunia reptil itu kurang lebih di 2014. 2014. Berarti udah 3 tahun bang ya? Iya, kalau piara-piara aja sih memang dari lulus sekolah udah piara-piara, cuman lebih ke fokusnya di 2014. Nah, koleksi Bang Saki ini apaan nih Bang nih? Lebih Ya, ke 80% sih iguana. Iguana. Lebihnya kayak British Dragon, ada ular juga, ada paranus juga. Oh gitu. Nah ini Bang, ini jenis apa nih Bang yang pegang nih? Ini kayak Nah. wah ini ada yang lihat ya kan? Kalau ini jatuhnya sih green iguana, dan masuknya ini green polum. Green polum itu biasanya lokalitinya Colombia biasanya. Oh. Karena kalau green itu banyak jenisnya. Iya. Ada yang dari El Salvador, Iya. ada Colombia. Cuman kalau di Indo memang udah banyak peternakan lokal kan. Jadi banyak ada yang mix juga, dia campur antara Colombia sama El Salvador. Oh. Teman-teman kalau misalnya koleksinya Bang Saki ini banyak nggak Bang nih? Banyak sih enggak, cuman ada aja. Tapi punya nggak Bang iguana yang paling abang sayang sampai sekarang masih ada gitu? Kalau yang paling disayang untuk saat ini udah nggak ada sekarang. Terlahir itu sekitar 2019 kemarin. 2019? Karena jatuhnya terjual sih. Terjual juga karena sama temen istrinya lagi ngidam. Jadi ngidam. Iya, Ini gitu. pengennya iguana Pengen itu iguana. harus lagi. Ada Akhirnya gitu ya iguana. rela nggak rela sebenarnya. Oh, Tapi gitu. untungnya sih temen itu masih kontek-kontekan, kita masih bisa ketemu, masih bisa lihat iguananya karena memang dirawat juga sama Rawat dia. juga. Nah kalau ngerawat iguana gini kan bang nih kan butuh ada nggak sih bang trik-trik itu biar iguana kan lebih, kalau reptil rumahan ini kan lebih besar kan ke iguana bang ya? Iya, Iya iguana. kan? Ada nggak sih Besar. bang trik-trik kalau misalnya ngurus iguana kayak gini, makannya gimana, pakannya berapa kali makan sehari gitu bang? Kalau untuk di iguana dibilang termasuk mudah lah ya kalau Iya. untuk jenis reptil ya. Satu memang dia pakannya sayuran sama buah dia kan. Cuman memang ada beberapa jenis yang ada pakan serangkanya. Tapi untuk ini jatuhnya iguana common. Iguana common ini lebih identik ke sayuran sama buah aja dia. Dia nggak makan serangga ataupun daging. Memang tampilannya aja yang serem. Iya. Nah ini juga menurut serem bang, tampilannya bang. Iya ini pemirsa nih, ini iguana serem. Iya. Gampangnya aja ini mah. Ini dijual di Indonesia bang enggak? Nggak ada. Dijual di Dijual. Indonesia ada. Karena Indonesia udah peternaknya udah banyak. Tapi aslinya ini bukan dari Indonesia? Bukan. Oh gitu. Iya bro, aneh kayak ini komodo bro. Iya kan, serem nih iguananya. Kalau piara sebenarnya kalau untuk pemula sih, kalau seandainya mau yang lebih besar, kita utamain beli itu dalam keadaan benar-benar jinak. Karena kalau nggak jinak, kalau untuk gigi dia itu kan gigi sikat kecil tapi banyak, berasa juga kalau gigit. Nah itu tuh nih mau adik ini nih Bang Saki ini kayaknya punya pengalaman, katanya tangannya ini pernah digigit iguana nih, iguana
iguana bang, coba kalau bisa bang ceritain bang kayak gitu bang. Nah dulu jadi ceritanya karena hobi, senang juga sama iguana sebesar ini yang gigit dulu. Jadi nggak sengaja karena sempet jualan juga di iguana, terus nge-print juga. Terakhir itu tiba-tiba ada telepon masuk, ada orang Jakarta Pusat telepon, dia minta rescue iguana dia. Dia bilang piara dari kecil sampai besar nggak pernah dihandle sama sekali. Berarti kayak cuma dikasih umpan doang bang Ya, tapi nggak pernah diinin bang. nggak pernah dimainin sama dia, dan kandangnya lumayan besar. Rata-rata biasanya teritori kan dia. Kalau memang jarang interaksi sama manusia, dia bisa kembali ke alamnya, ibaratnya sifat alamnya kembali. Terakhir itu nyampe ke rumah dia, pikir hanya untuk ngejinakin. Dia bilang minta tolong iguananya bener-bener nggak bisa dipegang. Dia bilang masuk ke dalam kandangnya, posisi kandang itu kurang lebih 2 meter kali 1 meter. Kita juga masuk soalnya ke dalam. Memang kemarin agak lalai itu, satu nggak pakai safety kan, gitu kan, nggak pakai sarung tangan segala macem. Akhirnya pas ketangkep dia berbalik di sini lah, nih kena ukuran hampir segini lah, masuk ke dalam. Cuman ya kalau untuk terkena gigitan iguana, satu paling kita jaga itu jangan panik. Oh ya panik. Karena kalau itu kita triknya bang ya. Kalau kita panik, kita tarik itu jauh lebih besar robeknya. Kita main kalau dia udah gigit, kita pegang kepalanya. Oh. Kalau kita pegang kepalanya, karena kan tipikal kadal itu kan dia kalau udah gigit biasanya melintir ya. Kalau kita biarin ya lebih bahaya lagi besarnya gitu kenanya. Nah itu kita pegang kepalanya, kita buka. Lumayan juga kemarin cepet dalam. Dari situ kita bawa iguananya sekitar 2 minggu jinak. Akhirnya kita kontak lagi sama yang punya. Cuman yang punya kayaknya masih agak down karena kemarin lihat gigitan yang kemarin padahal kita udah video call, udah lihat videonya, ini udah bisa dihandle, udah bisa dia ajak main. Yang owner pertama dia bilang udah nggak apa-apa, saya hibahin aja, dia bilang gitu. Akhirnya kita yang lanjut ngurusin iguananya. Cuman ya gitu aja, kalau untuk penanganan awal iguana jinak ataupun yang galak itu lebih ke, kalau galak kan kita lebih nangkep biasanya di sini nih, pangkal ekor pegangnya dulu, jangan langsung kepala. Karena dia itu alat serang pertama buntut. Kalau udah kita pegang pangkal ekor, dia mangap sekalipun kita bisa handle dengan selipin tangan, pergelangan tangan jari dia nih kan di sini itu masih bisa biasanya. Cuman ya utamain biasanya jangan pernah panik aja, karena kalau panik biasanya dia lebih bahaya dan lebih dalam. Kalau dibilang buat ngejinakin, kalau pribadi yang saya pengalaman sih, saya yang jadiin iguana itu biasanya jangan pernah kasarin. Kedua biasanya saya bikin dia itu melihara kita tuh sumber makanan dia. Jadi kalau bisa jangan pernah telat buat makan dia, karena semakin kita interaksi, semakin dilihat dia nggak bakal serang kita biasanya gitu. Nah, yang ketiga biasanya ya kita interaksi aja, ajak main sekali, ya walaupun nggak sempet. Kadang kan ada yang orang bekerja ya, agak susah kan, nggak mungkin tiap hari. Nah, biasanya hari-hari libur, Sabtu Minggu itu ya seenggaknya ada hitungan beberapa menit lah untuk handle dia, ajak main, mandi segala macem. Dimandiin juga nih bang? Mandiin. Karena memang kan kalau sifatnya jamur itu kan nggak di manusia aja ya kan, di hewan juga ada, yaitu mencegah aja sih daripada jamur sama kotoran-kotoran yang nggak tersisa. Baunya itu takutnya kan kena ke manusia gitu kan. Kalau untuk penyakit sih selama ini sih belum pernah orang tertular sama penyakit iguana. Iya bener. Nah kalau iguana ini bang, kalau makannya tuh emang kayak kita gitu bang, 3 kali sehari, atau memang ada maksudnya apa dikasih vitamin juga, masalah perawatan kayak gitu bang? Kalau untuk perawatan sih, untuk pakan sih, kalau di saya ya biasanya kita lihat cuaca juga. Kalau cuacanya mendung, panasnya kurang bagus, biasanya 1 hari sekali. Tapi kalau untuk cuaca panas bagus, biasanya kita 2 kali. Biasanya pagi udah dikasih, nanti sore itu sekitar jam 3 atau jam 4 kita push lagi dengan pisang, karena takut biar nggak dehidrasi kan. Karena kandang kita kebanyakan outdoor. Iya outdoor nih, gue outdoor ya. Kalau lebih bagus memang di outdoor. Bedanya kalau di indoor
Satu kita mesti pakai lampu kan. Pakai lampu. Kalau di outdoor lebih ngarepin panas sendiri dia dari matahari yang bagus lah. Lebih bagus kan matahari dari pagi sampai jam 10 tuh. Itu yang biasanya orang cari. Oh gitu. Nah kalau selain iguana nih bang nih, abang kan katanya tadi kan abang pernah melihat ular nih bang nih. Kalau ular itu bang, yang jenis yang abang punya apa tuh bang? Ada corn snake, ada bal piton, ada piton, ada lebih banyak jenisnya piton. Ya piton kan ada beberapa jenis kan. Yang saya ada sih kayak model bal piton, terus God Albert itu masih jenis piton. Cuman jenisnya locality juga beda. Oh, gitu. Kalau jenis masih sama satu piton juga itu. Itu kalau piton mau sanca apa beda bang? Kalau yang biasa ditemuin di kita kan memang sanca ya, ular sanca lah orang bilangnya kan ya. Kalau di biasa yang untuk dipiara, karena kalau sanca itu retik ya, ukurannya memang paling besar kan. Jarang orang hobi satu pakan sih, ya nomor satu. Harus makin besar lumayan ya. Kalau kayak bal piton itu kan size-nya nggak bisa sampai jumbo. Lebih biasanya kalau nggak salah sekitar 1,5 meter lah paling panjang kalau dia gitu. Oh dia maksimal segitu bang? Iya. Cuman kebanyakan yang saya lihat dari yang dikit itu sama manusia biasanya cuma 1,30 meter ukurannya. Karena dia sama lebih kebesar badan dibanding manjang. Tapi kalau retik itu lebih manjang terus sampai dia indukan biasanya di atas 4 meter kalau dia. Dan pakannya sih sebenarnya yang lebih berat. sama tempat sih. Kalau barbiton mah enggak, kita kadang taruh di tera ataupun di box kontainer gitu yang besar masih terjangkau lah. Tapi kalau seandainya retik di box kontainer kasihan juga kan dia terlalu kecil sempit tempatnya. Kita besar, tapi kita tidur di luar bang. Di kamar ya. Di kamar kita tidur di luar. Wah itu gede dia. Ada ngeri tuh bang tuh, iguana lepas bang. Enggak kali itu bang. Itu bang enggak, emang sering lepas juga. Oh lepas juga iguana ya. Berarti lu jinak bang ya? Iya kalau itu memang itu kan tetesan sini juga. Dari kecil, bener-bener dari kecil sampai jadi indukan lagi. Oke pemirsa, ini kita nih backgroundnya kandangnya kalau bang kambang ya? Iya sih, jatuhnya kandang ya, kandang iguana reptil rumahan nih. Ini kandang di sini banyak iguana nih yang lagi diternakin bang ya? Iya, memang tahun ini jatuhnya di Desember ini emang udah close telur itu 3 bulan lalu ya udah keluar ya. Kalau di bulan ini jatuhnya tinggal nunggu netesnya. Ada beberapa sih belum keluar. Nah kalau iguana itu bang, apa dia kanibal bang? Maksudnya makan telur sendiri atau gimana bang? Enggak sih, kalau dia sistemnya menggali ya. Oh menggali. Terus? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ceng. Dia menggali biasanya sama kayak kura-kura. Dia menyimpan telurnya di tumpukan pasir ataupun tanah. Tapi dikeremin juga bang? Enggak, kalau reptil jarang yang dikeremin sendiri. Jadi kalau di kita begitu dia telur, kita ambil telurnya, telur yang bagus kita pisahin, itu kita inkubasi sendiri pakai inkubator. Ada alat sendiri bang ya? Proses perkawinannya gimana bang kalau iguana bang? Kalau dia biasanya ada masa kawin ya, karena biasanya iguana itu kawin 1 tahun sekali. Masa kawinnya kebanyakan ya, kurang lebih dari Juni, Juli, Agustus itu masa kawin. Biasanya per 3 bulan itu jantan itu birahi. Masa kawin 3 bulan dan kawin dia tuh nggak bisa sekali langsung isi lah ya berarti gitu. Kalau di manusia hamil lah ya berarti ya. Belum tentu hamil dia. Biasanya berulang-ulang. Tapi dia kalau di iguana itu koloni. Jadi satu jantan bisa 3, mungkin lebih dari 5 bisa dia. Gitu. Jadi satu jantan aja udah bisa menghamili berarti lebih dari 3 betina. Makanya kalau kandang koloni lebih di tempat saya sih biasanya satu jantan itu per kandang bisa 5-6 ekor betinanya. Dan proses 3 bulan itu biasanya ada yang hamil dan ada juga nggak sama sekali. Dan biasanya udah kelar 3 bulan masa birahi, hamil lah ya biasanya. Beberapa yang udah hamil itu
proses dalam perut itu yang saya tahu kurang lebih itu sekitar 2 bulan dia. Nah, nanti biasanya dari Agustus, September, Oktober itu udah akhir Agustus itu udah mulai keluar kan dia. Telur keluar, kita ambil, kita sortir yang bagus. Biasanya nanti baru kita pisah. Dan untuk penetasan itu biasa kita inkubasi sendiri paling cepet yang pernah kita coba sendiri 2 bulan, 60 hari. Karena biasanya dia total itu 90 hari. Ada yang paling cepat biasanya 60 hari, paling lama biasanya 90 hari. Cuman rata-rata sih di sini dari 2 bulan, paling lama sih biasanya 82 hari sih di kita udah keluar semua biasanya. Nah itu kalau kan di video yang pertama sama kita wawancara sama kita ngobrol-ngobrol santai sama Bang Ade Mariadi itu kalau iguana bertelur itu sampai 75 butir Bang telurnya. Iya betul. Iguana muda paling sedikit itu 18 telur. Itu memang nggak semuanya bagus. Biasanya lebih di 70-80% bagus. Itu iguananya. Sebenarnya kebanyakan orang kan bilang iguana muda itu pasti telurnya jelek. Nah, kita sendiri karena pengalaman juga ya, pengalaman pribadi sendiri, iguana tahun ini kita pernah cetak itu betina masih size 87 cm, 90 cm, dan alhamdulillah 90% telurnya bagus. Nah, kalau banyak orang bilang kan iguana muda itu lebih kurang bagus, dia pasti telurnya jelek. Gitu. Nah, itu berapa butir tuh, Bang? Yang iguana muda itu? Iguana muda kemarin itu ada yang 18, ada yang 21. Paling banyak itu kemarin 24 telur. 24 telur. Nah, kalau untuk yang udah propen, dalam arti yang udah pernah produksi sebelumnya, itu biasanya yang pernah tembus itu sekitar 76 ekor telur. 76. Buset. Itu satu indukan. 76 telur. Tapi ya kembali lagi ke Perawatan. biasanya iya sama indukannya juga sih, kadang kan sama lah sebenarnya, makhluk hidup kan nggak beda jauh lah ya. Ada yang spermanya kurang bagus, ibaratnya gitu, dan ada yang peranakannya kurang bagus. Walaupun indukan muda atau jauh lebih senior lah ibaratnya. Kalau memang peranakannya kurang bagus, kadang ya 50-50 malah telurnya gitu. Bertelur 60, ternyata cuma 30 yang bagus, 30-nya jelek gitu. Nah, termasuk kandang ini Bang ya, tempat ini Iya. kembang biakan iguana Bang ya. Kalau ini ada beberapa kan, ini masih jenis common kan. Ada yang red, ada yang green biasanya. Cuman ya ada perkawinan silang juga soalnya. Kalau dia cuman satu jenis, misalnya common sama common, walaupun red atau green atau albino atau blue. Terus ada lagi siklura juga sama, beberapa jenis dia. Itu yang di Indo kalau untuk siklura baru beberapa jenis aja yang ada juga Cetnosaura, itu buat iguana perlari tercepat. Iya. Ada beberapa kemarin jenis. tuh kita itu tuh di atas. Jadi kalau untuk jenis banyak sih. Banyak. Ya kalau orang bilang dari harga receh sampai yang ratusan juta juga ada. Aduh. Ini pakarnya reptil nih, termasuk iguana nih ya kan. Nah, kalau misalnya yang cinta hobi reptil, mungkin solusinya nih ke Bang Sake aja nih ya kan. Bisa kita taruh nanti IG-nya, nomor teleponnya. Kalau mau ngobrol-ngobrol tentang reptil iguana, mungkin ya solusinya ya di Sake inilah. Kita edukasi bisa Ya, untuk edukasi perawatan. Cuman ya yang kita jalanin sih yang pernah kita alamin aja. Karena kadang kalau menduga-duga dari si A, si B gitu, kalau kita belum mencoba ya belum tahu juga sih hasilnya. Karena kan kalau kita kan memang udah pernah dari bener-bener telur, dari dia kawin sampai dia netes sampai dia jumbo lagi jadi indukan lagi. Karena kita pasti sortir beberapa yang buat indukan next buat kedepannya gitu. Nah, ngomong-ngomong nih, Bang Sake ini punya rasa bosan nggak sih Bang? Miara gini terus, miara iguana, maksudnya ternak iguana kayak gini, pernah nggak punya rasa bosan gitu Bang Sake ini Bang? Kalau dibilang bosan, mau berpaling ibaratnya gitu ya? Iya, mau berpaling. Itu sih enggak. Jenuh sih mungkin ada, karena biasanya jenuh itu dalam arti kita kan semakin kesini mungkin semakin banyak ya yang penghobinya juga. Kebanyakan kalau anak reptil, kalau untuk jenuh di reptil
dia pilihan lain biasanya pelihara yang baru. Maksudnya dalam arti yang baru misalnya spesies lain, karena biar dia cari ilmunya juga, dan dia nyari hobi yang baru, bukan berarti berpaling dari si reptil ini gitu. Banyak kan kayak gitu, hampir rata-rata penghobi reptil pelihara nggak beli satu sih bang, pasti iya. Kadang beli satu juga next pasti beli lagi biasanya gitu, karena ada rasa penasaran lah bang, gitu. Yang setahu kita nih kan bang, ya orang Indonesia, ya maaf nih ya, orang Indonesia ini kan rata-rata kan ya bosen gitu. Iya, maksudnya bosen. Udah gitu apalagi yang lagi naik nih, nah itu tuh dikejar tuh. Betul. Nah kan beda nih sama reptil rumah nih. Kalau ini kan konsisten terus ya, memang kata Bang Ade juga kan, kata Bang Ade Mariadi juga, ini gua hobi. Nah hobi ini yang gua menghasilkan duit, ya gua jalanin terus. Masa bodoh gua kalau tuh mau hobi yang lagi sekarang trending apalah inilah gua tetap berjalan, karena emang di sini pertama gua hobi, yang kedua emang ya alhamdulillah menghasilkan gitu. Betul, bang ya kan bang ya. Oh gitu. Sebenarnya sih ada beberapa jenis bang jatuhnya nih. Hobi yang kita lihat sendiri ya. Ada hobi ikut-ikutan. Iya benar. Itu dia kan? Tuh, iya kan. Dan ada hobi image ya. Oh tetangga gue nih piaranya kayak high class nih begini kan. Oh lagi booming juga, dia beli akhirnya. Dan ada yang benar-benar hobi ya, benar-benar dari hati dia sendiri, karena dia seneng di binatang ataupun seneng di reptil gitu kan. Dia piara ya bener-bener konsisten ya, dia walaupun ibaratnya dalam keadaan sakit ataupun ibaratnya dalam keadaan bener-bener dia seneng di hewannya dia sendiri gitu. Nah yang kebanyakan yang nggak konsisten ya itulah hobi akibat temen, kalau nggak image nih, nggak mau kalah saing sama orang atau sama teman sendiri. Rata-rata sih kayak gitu bang. Kalau untuk breeder lama ataupun penghobi lama sih yang udah sih terus berjalan, kecuali mungkin ada faktor lain yang di belakang dia, entah materi dia atau keluarga dia mungkin itu kan. Tapi kalau untuk yang biasanya hobi, walaupun sisa lah pasti ada 1-2 yang masih dipiara walaupun nggak sebanyak dulunya gitu. Nah itu kalau miara reptil ini kan butuh ini luas kan, tempat yang luas kan. Gimana coba kalau misalnya ada nih yang nanya nih, kalau kita mau piara reptil gitu ya, tapi kita kurang ada lingkungannya gitu bang. Sebenarnya sih kembali ke satu, kita apa yang kita mau piara dulu. Misalnya kita mau piara iguana atau sejenis reptil lain, nomor 1 yang saya saranin itu cari tahu dulu cara dia hidup di alamnya. Nah untuk kita biar nggak mati kan, mubazir juga kalau sampai mati, atau dia sakitnya dia gimana cara nyembuhinnya. Nah kedua, kalau memang space di lingkungan kita kurang cocok ataupun dimana nggak ada tempat yang kurang ini, utamain ya disesuaikan sama di rumah dulu. Karena kalau kita udah memelihara ataupun membeli itu harus sudah tanggung jawab, apapun resikonya ibaratnya gitu kan. Karena kan sama-sama urusannya dengan nyawa bang, nggak ada yang jual nyawanya. Jadi kalau kita piara ya harus konsisten. Seenggaknya kalau memang udah ngerasa nggak mampu untuk pelihara hewan itu, mendingan kita hibahin ke temen yang lebih bisa, ataupun ibaratnya memang kalau memang alam aslinya Indo ya nggak apa-apa dilestarikan di alam gitu kan, dibanding di hari tersiksa di rumah kita urus nggak setengah-setengah akhirnya mati, itu malah kasihan dia sendiri kan. Lebih baik ya dilestariin, kalau nggak kasih ke orang yang lebih paham kayak gitu. Nah kalau misalnya iguana sakit nih bang nih, apa ada perawatan khusus juga gitu? Apa dikasih vitamin, apa dikasih obat? Ada gitu, sih bang. Kalau untuk kesatu untuk sakit ya, kebanyakan di iguana yang paling ditakutin ya itu BS, Breeder Stun. Itu kalau banyak orang menyamakan itu kalau di manusia batu ginjal. Oh gitu. Dia biasanya kelebihan kalsium, jadi penumpukan dia menjadi bola dia. Semakin tambah usia semakin besar. Nah itu beresiko, semakin dia besar pencernaan tersumbat, dia nggak bisa buang air besar, pasti dia meninggal juga. Gitu. Kalau untuk di hewan. Tapi kalau di BS itu sebenarnya bisa kita tanganin, dalam arti reptil itu kan darah dingin ya Mas. Darah dingin itu biasanya memang ya butuh faktor panas lah. Makanya kita lebih saranin sibuk-sibuknya kita, kalau memang nggak kejangkau matahari, kasih lampu UVB tuh. Tapi kalau masih bisa kejangkau matahari ya kalau bisa sekali lah jemur dia, mandiin, direndam, karena dia juga
butuh panas buat pencernaan dia, proses Iya. pencernaan. Takutnya begitu, kalau udah kena BS beresiko tinggi banget kalau udah besar, karena salah satunya di operasi pembuangan BS itu kan. Tapi kalau masih dari kecil ya kita biasanya treatment sih bang itu. Oh, treatment. Nah, untuk vitamin ya, untuk vitamin sebenarnya sama sih, dia perlu juga vitamin. Cuman kalau dibilang kayak racikan-racikan lah ya, takutnya kan kita kalau nggak tahu ada kimia ya bang ya. Iya benar. Nah, Nah, itu tuh yang bahaya tuh bang tuh. Sebenarnya kayak dari sayuran, buah itu sebenarnya kan udah mengandung vitamin ya bang. Iya. Nah, kayak kangkung itu kan kalsiumnya tinggi juga, ibaratnya. Terus kayak buah jeruk gitu kan, atau Kayak toge, pisang, Bang, ya. kayak toge gitu kan, sumber airnya bagus juga. Itu sebenarnya nggak masalah sih. Nah, kalau untuk kualitas biasanya kan tergantung gen. Kalau memang hidupannya kualitasnya oke, ibaratnya dari spike-nya lah, dari pertumbuhannya atau warnanya lah, coraknya, itu biasanya ngikut tetap ke orang tuanya ibaratnya. Cuman kalau untuk perawatan ekstra sih nggak masalah, karena biar ibaratnya walaupun kasarnya kita beli murah hewannya, tapi kalau kita perawatannya bagus ya dia juga pasti bagus kok. Kalau di ini pasti ada timbal balik buat kita juga kan. Iya. Biasanya kalau dari Pasti hewan. itu. Dan Nah, kalau misalnya iguana ini sampai umur berapa sih bang? yang pernah saya tahu Iya, ya, maksudnya betul, di Pernah abang maksudnya abang pernah rawat deh gitu deh. kalau Abang di piara gitu. di saya mungkin 6 tahun. 6 Tapi tahun. kalau di teman-teman lain kayaknya saya sempat dengar itu sampai 13 tahun. Kalau di alam sekitar di atas 25 tahun. Itu kalau di alam. Makanya kalau pribadi yang pernah saya urus ya 6 tahun pernah ngerasain sampai 6 tahun. Kalau yang di teman-teman itu pernah kedenger itu bisa 13 tahun dia pernah piara, akhirnya ya mati juga karena mungkin faktor usia juga. Kalau di alam kan mungkin lebih bebas kali ya. Iya. Dan memang ibaratnya lingkungan dia sendiri mungkin lebih panjang umur dia Habitatnya gitu. kalau dia habitatnya sih biasanya yang saya tahu itu di atas 25 tahun bang. Kalau dia Lama juga bang ya. Itu Lama. kalau semua 25 tahun tuh bang tuh. Yang abang pernah rawat deh ya kan. 6 tahun deh gitu yang pernah rawat nih. Itu panjangnya berapa tuh bang tuh? Kalau yang udah besar yang ini biasanya sih 2 meter sih bang panjang kalau Buset. iguana. Cuma kan Itu kalau tuh buntut tuh. ikut buntut kalau piara dari kecil sampai 80 atau 90 cm itu termasuk cepet bang pertumbuhannya. Tapi ketika 90 cm masa pubernya udah ada, Iya, bener. itu agak lambat bang. Agak lambat, biasanya. ya. Karena memang mungkin satu udah kenal cewek lah ya kalau Iya, orang. udah kayak kita juga bang ya, Iya, kenal udah, cewek. udah puber kan, udah kenal cewek, akhirnya ya dia nggak terlalu ke fisik kan. Iya, Nah, fisik. biasanya lebih ngebesarin badan sih kalau untuk 90 cm ke atas itu. Kalau cuma bedanya satu lagi nih bang, kalau di iguana jantan sama betina itu masa birahinya beda. Iya. Kalau si jantan 70 cm udah ada masa birahi. Tapi kalau betina kebanyakan itu di 90 cm. Oh, ukurannya gitu. Iya, Bang, ya? size-nya. Size-nya Iya, gitu bang. kebanyakan. Oh, gitu. Kan jadi kalau kebanyakan orang tuh ada sempet kemarin ada keluhan dari customer yang suka beli di sini. Dia beli di orang dan dia mungkin agak karena dia orang baru. Nah, itu yang agak hati-hati kita untuk beli biasanya itu kalau bisa memang kenal sama orang yang nge-breednya atau memang yang terpercaya lah. Nah, dia kemarin saya kasihan itu. Dia dibalikin sama orang itu, si jantannya itu panjangnya udah 120 cm, sedangkan si betinanya baru 75 cm, katanya udah bisa kawin. Itu nggak bisa. Oh, nggak bisa. Lebih bagus si betinanya lebih besar, Lebih besar. dibanding si jantannya. Oh, gitu. Dia malah pas datang ke sini konsultasi, dia bilang salah kalau untuk kayak gitu karena si jantan itu terlalu besar kasihan betinanya, karena kan dia kan sistem kawin gigit bang. Iya. Iya, dan si betina 75 cm itu belum ada masa birahi. Dan gak bakal mau dikawinin biasanya gitu. Iya. Karena dikawinin pasti dia ngelawan. Nah, si jantan itu kalau birahinya udah full, betina ngelawan itu entah tangan, entah kepala itu bisa digigit sama dia, dan perut pun bisa robek sama dia, sama jantannya. Jantan tuh. Makanya lebih disaranin jantan jauh lebih kecil dibanding betinanya. Oh, itu trik-triknya buat Kalau takutnya gitu yang pernah kejadian dan pernah mungkin curhat sering lah. kali bang ya. Sering kali ya. Ada, kalau untuk penjual kan ada beberapa ya maaf ibaratnya ya agak ini ya cuma mikirin duit lah ya, Iya. nggak mikirin ibaratnya si pembeli ini seneng atau puas atau enggak gitu. Ada yang cuma mikirin duit ya, itu dia bang, kualitas itu nggak dipikirin, yang penting
laku lah intinya Iya, gitu. nah, Dia dapat duit udah lebih kasihan sih untuk pembelinya, dan ketemu pemain baru lah itu lebih kasihan. Takutnya yang tadinya dia pengen hobinya lanjut, trauma sendiri itu lah. Udah. Gue beli main di sini malah dibohongin orang, akhirnya nggak jadi lanjut. Soalnya kayak kalau saya kan pasaran di online ya bang ya. Kalau online itu emang ada aja sih bang yang begitu mah. Itu ngejar ini bang. Iya, kadang masalah Cuan, Bang. cuan gitu. Temen satu tongkrongan ya ada sikut-sikutan masalah untuk jualan begitu mah. Cuman ya kita mah kembali aja, udah dibagi-bagi rezeki kok. Iya. Oke bro, mungkin obrolan kita sama Bang Saki ini ya di sini dulu, sampai di sini dulu deh bro ya. Kalau misalnya mau konsultasi tentang reptil ya ke reptil rumahan deh. Itu salah satu solusinya itu ke reptil rumahan deh. Ya kan kita mungkin bisa nanya-nanya apa Bang Ade Mariadi atau Bang Saki nanya masalah reptil. Nanti kita taruh IG-nya, nanti kita taruh nomor teleponnya, termasuk IG-nya Bang Saki juga. Kalau misalnya ini hubungin aja langsung orangnya kan. Boleh, bisa untuk konsultasi atau mau beli bisa. Beli. Kita. Mungkin yang hobi reptil mau ngelihat koleksinya reptil rumahan ya kesini aja ya kan, di Depok di Pancoran Mas nih ya kan. Mungkin ya lain kali kita sambung lagi deh omongan obrolan kita yang seru request ini. nggak apa-apa, bang. Oh iya, request. Mau buat pelihara binatang apa gitu, Oh, boleh nanti. Iya boleh nih di sini juga nih. Cuman ketemu Bang Saki aja kok, di kontak aja Bang Saki ini ya kan. Ini udah bilang mau udah pakarnya buat udah deh. Masih belajar kita bang. Oke bro, makasih ya Bang Saki kalau saya udah dikasih main ke sini. Terima kasih juga Bang. buat reptil rumahan yang udah ngizinin kita buat ngobrol-ngobrol santai bilangnya di sini ya bro ya. Oke bro, sampai jumpa. Assalamualaikum.